film berjudul Jawa yang diperankan oleh Sahrul Khan. Ini hanya alur filmnya yang singkat. Untuk lebih jelas silahkan nonton filmnya saja. Film diawali dengan suasana pedesaan suku timur laut, India. Terlihat seorang ibu sedang membelah kayu bakar bersama anak laki-lakinya bernama Juju yang sedang memancing di sungai. Seketika terkejut karena mendapati seorang pria dalam keadaan terapung melintas di hadapannya. Papanya mengalami luka yang cukup parah dan tak sadarkan diri. Pria itu bernama Vikram. Vikram diobati menggunakan obat-obatan tradisional seperti daun babadotan dan hektingan semut kararangge. Setelahnya, Vikram di bulan perban layaknya mumi agar bertujuan mempercepat proses pemulihan. Beberapa bulan kemudian, sepertinya belum terlihat tanda-tanda siuman dari Vikram karena masih dalam keadaan terbaring. Di suatu malam, terlihat suku ini sedang mengadakan sebuah acara adat. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok militer pemberontak yang membabi buta, membakar rumah-rumah suku, dan membantai seluruh penduduk tanpa mengecualikan targetnya adalah anak-anak maupun orang tua. Di tengah situasi tersebut, terlihat Juju dalam pelukan ibunya berhadapan dengan salah satu penjahit yang mengarahkan pedang ke arah ibunya. Tak peduli dengan rasa sakit, si Juju menahan pedang itu dengan tangannya. Namun tanpa diduga, pria pemberontak itu seketika menerima ajakan malaikat maut karena sebuah tombak tiba-tiba menancap ke tubuhnya. Tombak itu berasal dari lemparan Vikram yang seketika bangkit dan kemunculannya membuat seluruh orang di sekitar terkejut melihatnya. Vikram menghabisi satu persatu para pemberontak itu. Api membakar balutan perban di lengannya dan perlahan balutan wajahnya terbuka, kemudian nampaklah wajah di balik balutan itu. Para penjahat kini semuanya telah rata dengan tanah. Seluruh penduduk suku berterima kasih dan sujud menganggapnya dewa. Vikram mengalami amnesia dengan mengatakan, "Siapakah aku? Segera buatkan aku sepanci seblak." Kemudian Juju menghampirinya dan bertekad jika kelak ia sudah dewasa akan membantunya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Vikram. 30 tahun kemudian, di sebuah stasiun kereta Mumbai, India, terlihat 5 orang wanita cantik menaiki kereta yang diantaranya Kalki, Helena, Janvi, Laksmi, dan Iram. Antara mereka saling terkoneksi menggunakan alat komunikasi akan melakukan aksi pembajakan sebuah kereta. Helena menjalankan tugasnya sebagai hacker dan melancarkan aksi pertamanya dari meretas sistem rambu lalu lintas. Di pemberhentian stasiun berikutnya, terlihatlah seorang pria dibalut perban yang seperti sosok Vikram akan memasuki kereta tersebut. Mereka saling memberikan aba-aba ketika kereta mulai memasuki terowongan. Kembali Helena beraksi dengan ngehack sistem jalur sehingga kereta mendadak berhenti di tengah terowongan tersebut. Kemudian terlihatlah mereka dengan outfit mitiknya. Lalu Kalki mengabari pusat kepolisian bahwa kereta yang dinaiki sedang mereka bajak. Di antara penumpang tersebut muncullah seorang anggota polisi yang mencoba menghentikan aksi mereka. Hal itu membangunkan sosok pria mirip Vikram dan menghampiri petugas polisi lalu menghajar dan mengikatnya, kemudian menyatakan bahwa sekarang kapten di kereta ini telah ia ambil alih. Kemudian Vikram membunuh seorang wanita bercadar untuk memperingatkan polisi tersebut dan seluruh penumpang lainnya agar tidak lagi mencoba menghalangi aksi mereka. Aksi pembunuhan itu disiarkan kepada pihak kepolisian dan mereka pun tercengang menyaksikan teror tersebut. Kemudian Vikram berkomunikasi kepada pihak kepolisian untuk segera menghadirkan seseorang yang akan bernegosiasi dengannya. Tak lama, seorang kepala polisi cantik berpangkat janda bernama Narmada hadir untuk bernegosiasi dengan Vikram. Di pembicaraan awal mereka, Narmada menanyakan berasal dari organisasi apa aksi pembajakan ini. Vikram menyatakan dirinya mewakili organisasi terbesar di negara India, yaitu atas nama Organisasi Warga Negara India, di mana Vikram menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik telah berulang kali memberikan hak suaranya untuk memilih orang baru menjadi pemimpin. Namun berulang kali itu juga mereka selalu dibodohi dan dikecewakan oleh janji-janji perubahan namun kebohongan yang dipersembahkan sehingga merusak harapan.
Perubahan itu tidak ada sama sekali, maka Fikram mengatakan pembajakan kali ini sebagai permulaan untuk mewujudkan perubahan kami sendiri. Kemudian menggertak dengan membanting salah satu penumpang di hadapannya. Merespon hal itu, Mada memberinya kesempatan untuk mengutarakan keinginannya. Fikram meminta memutarkan sebuah lagu berdurasi 5 menit. Maka selama 5 menit itulah durasi untuk segera menghadirkan Menteri Pertanian karena Fikram menginginkan bernegosiasi dengannya. Untuk menghindari korban dari para sandera, segera Mada menghadirkan Menteri Pertanian ke markas polisi tersebut. Di sela-sela durasi lagu sedang berjalan, ya biasalah khas dari perfilman India, yang of course menyuguhkan tarian sekalipun keadaan dalam situasi genting. Waktu hanya tersisa beberapa detik, Fikram pun segera memilih korban berikutnya, yaitu masinis kereta. Sesaat kemudian Bapak Menteri Pertanian telah tiba dan langsung terhubung dengan Fikram, maka masinis kereta itu pun tidak jadi mati. Setelah terhubung, Fikram ingin bermain kuis dengan Pak Menteri, yaitu beberapa pertanyaan yang jika tiap satu jawabannya salah, berarti satu korban akan terjadi. Walau penuh kekhawatiran, Pak Menteri itu sepakat dengan syarat jangan memberikan pertanyaan seputar olahraga. Semua pertanyaan akan berhubungan dengan Departemen Menteri Pertanian. Oke dia. Fikram memulai pertanyaan dengan menyebutkan 5 digit angka, yaitu 10281. Fikram memaksa Pak Menteri untuk menjelaskan makna dari angka tersebut, yaitu beberapa pertanyaan yang jika tiap satu jawabannya salah, berarti satu korban akan terjadi. Walau penuh kekhawatiran, Pak Menteri itu sepakat dengan syarat jangan memberikan pertanyaan seputar olahraga. Semua pertanyaan akan berhubungan dengan Departemen Menteri Pertanian. Oke dia. Fikram memulai pertanyaan dengan menyebutkan 5 digit angka, yaitu 10281. Fikram memaksa Pak Menteri untuk menjelaskan makna dari angka tersebut. Pak Menteri kebingungan atau pura-pura bingung, dirasa tak mampu menjawab. Kemudian Fikram membongkar sebuah rahasia dan fakta bahwa angka tersebut adalah jumlah nyawa petani yang telah melakukan bunuh diri. Ya, sebanyak 10.281 nyawa petani melayang akibat bunuh diri pada tahun lalu. Fikram menyayangkan selaku Menteri Pertanian tidak menyelamatkan keterpurukan mereka dan menyimpulkan bahwa saat ini Menteri tidak mampu menyelamatkan 376 nyawa sandera di dalam kereta ini. Kemudian Fikram memberikan soal cerita berdasarkan fakta antara petani miskin yang mengajukan pinjaman bank untuk membeli 1 unit traktor dan si kaya mengajukan pinjaman bank untuk 1 unit mobil Lamborghini. Kenapa yang terjadi? Suku bunga pinjaman si kaya 8%, tapi pinjaman petani adalah 13% dan itu adalah kenyataannya. Kemudian Fikram meminta Menteri menuliskan sejumlah angka, yaitu 40 juta rupiah. Dirasa nominal sebanyak itu adalah jumlah uang yang harus dibayar sebagai uang tebusan untuk membebaskan para sandera di dalam kereta. Menteri tak bisa menyanggupinya dan menyarankan untuk meminta kepada pihak swasta atau pengusaha. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Fikram mengatakan akan ada seorang pengusaha yang sangat besar dalam waktu 10 menit akan menghubunginya, yaitu Kale Gaikwad, seorang pengusaha tembaga terbesar di India yang selalu melenyapkan nyawa para pesaing bisnisnya. Di mana pada saat itu Alia, anak dari Kale Gaikwad, berada di dalam gerbong kereta yang sedang dibajak. Mendapati kabar putri kesayangannya dalam keadaan terancam, Kale menyepakati 40 juta rupiah akan segera ia kirim untuk menyelamatkan putrinya. Alia bangkit dari tempat duduknya dan berani mengatakan bahwa Fikram dan kelompoknya adalah pembunuh dan pencuri yang memeras ayahnya. Seketika menarik perhatian Fikram untuk terpaksa mengatakan fakta buruk tentang ayahnya menjalankan bisnis bank haram, yaitu berkedok menyajikan dana pinjaman untuk membantu para petani miskin yang membutuhkannya. Lalu Fikram menghadapkan Kalki ke hadapan Alia. Kalki adalah salah satu contoh dari masa lalu yang sangat kelam, di mana ayahnya adalah seorang petani miskin yang meminjam dana untuk membeli 1 unit traktor. Akibat bunga yang membengkak tidak mampu membayar, mereka menjadi korban ketidakadilan. Mereka diintimidasi, mereka diancam. Satu-satunya aset untuk melakukan pekerjaan diambil paksa. Keadaan mereka semakin tertekan. Depresi menyebabkan sang ayah nekat melakukan yang tidak dibenarkan, yaitu bunuh diri. Dalam keadaan sedang berduka, tanpa sedikit rasa iba, debt kolektor kembali datang dan memaksa untuk segera membayar bunga yang sangat besar.
Sang ibu dilecehkan, Kalki tak terima keluarganya semakin ditindas. Kalki gelap mata dan membunuh orang tak berhati itu. Seketika seluruh orang yang berada di dalam gerbong tersentuh mendengar kisah pilu dari masa lalu Kalki. Dan lagi Vikram kembali menegaskan telah terjadi puluhan ribu jiwa petani yang terpaksa melakukan bunuh diri akibat terjebak dan terlilit hutang dari bank yang sama. Mereka adalah korban dari ketidakadilan dan lepas dari perhatian pemerintah. Kemudian Helena memberitahu Vikram bahwa mutasi 40 juta rupiah sudah mereka terima. Lalu tanpa diduga wanita bercadar yang tergeletak itu adalah kelompok mereka. Tembakan sebelumnya adalah fiktif, kemudian bangkit. Dia bernama Iskra. Terkuak sudah bahwa pada aksi ini, Vikram dan kawan-kawan berskenario menjadi pembajak tanpa benar-benar menjadikan mereka sebagai sandera yang terancam. Setelah aksi yang diketahui bertujuan baik ini kemudian mendapatkan dukungan dari seluruh penumpang kereta. Kereta pun kini melaju ke stasiun tujuan akhir. Kepolisian bergegas untuk menghadang. Seluruh penumpang bersatu mengecoh para polisi dengan berpenampilan seperti Vikram yang dibalut dengan perban. Mada serta tim kepolisian yang bersiaga kebingungan mendeteksi para kelompok pembajak. Di dalam gerbong, Helena sudah memasang senjata otomatis menembaki ke arah polisi. Mada dan tim terkecoh, para pembajak itu sudah meninggalkan gerbong. Di lain sisi, dengan serentak telah terjadi pelunasan hutang terhadap 7 juta petani miskin. Mereka yang berhak atas uang tersebut, raut-raut bahagia terpancar pada wajah-wajah para petani karena terbebas dari jeratan hutang yang membelenggu. Kepolisian kesulitan melacak informasi sumber mana yang melakukannya. Vikram kini telah berada di markasnya, kemudian merubah penampilan ke setelan pabrik. Terlihat Kalki, Helena, Janvi, Laksmi, Iram, dan Iskra yang sepertinya bergegas dan mengendap-endap untuk lekas kembali bergabung bersama tahanan lainnya. Ya, keenam wanita itu adalah para tahanan wanita. Saat ini, lapas sedang mengadakan acara penerimaan penghargaan pelayanan publik tahunan, di mana pencapaian ini tak lepas dari kinerja baik dari kepala sipir mereka, yaitu Sipir Azad. Azad, si pembajak kereta. Untuk melancarkan aksinya, Azad merubah penampilannya seperti sosok Vikram. Dalam pidatonya, Azad selaku kepala sipir menyampaikan bahwa setiap narapidana lapas ini bagaikan saudara. Walaupun statusnya narapidana, kebaikan dalam melayani masyarakat harus tercipta di antaranya membuat kaki palsu, memproduksi seragam sekolah yang disalurkan untuk kaum ekonomi bawah, membuat saluran radio yang menghibur masyarakat, dan masih banyak lagi dalam membantu masyarakat luar dan berikutnya. Nyanyi.